Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh ketika sholat kalau kita kepanasan boleh ngibas baju? Nah, ikhwan fillah wa akhwati a'azakum rahimani rahimakumullah ta'ala. Sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, kita harus ketahui dulu masjid kita saat ini dimanapun berada itu lebih baik dibandingkan masjid yang pernah disolati oleh Rasulullah SAW secara bangunan, pasir dan seterusnya. Tentu panas luar biasa di sana. Ana yakin di Arab Saudi itu panas luar biasa. Karena pernah suatu ketika qadarullah waktu itu ana masuk sholat di Masjid Nabawi. Kita bangun dari hotel sudah azan. Jadi kalau azan turun dari hotel pasti masuk sudah. Pergi ya udah nggak dapat jangankan dalam, dapat emper. Akhirnya kita sholat waktu itu kena cahaya matahari. Akhirnya anak sholat di situ, jamaah pun ikut. Sholat rakaat yang pertama masih sholat. Ketika sujud, wah rasa terbakar beneng nih. Allah. Ini udah tidak bisa nih. Akhirnya anak lari, semua jemaah ngikut. Anak bilang, kenapa lari? Anak panasat, anak tengok ustaz lari, anak lari juga. Akhirnya anak sampaikan kepada mereka. Memang Nabi SAW menyebutkan kepada kita, kekhusyuan di zaman saat ini adalah bukan perkara yang ringan. Nabi SAW masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat pernah satu ketika beliau tertusuk anak panah. Ketika beliau ingin dicabut, beliau katakan tunggu aku sholat. Ketika sholat tenang baru dicabut. Allah. Kita terkadang digigit nyamuk udah mutah sana mutah sini. Apa yang kita rasakan panas di sholat masjid dimanapun berada saat ini tak sepanas apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat. Masjid kita walaupun tidak ada AC masih luar biasa. Ikhwan fillah ajakum. Nah, sekarang kalau dipertanyakan tentang hukum mengibas-ngibas, maka tak kala mengibas tersebut tampak sampai berkali-kali, maka salatnya batal. Itu diantara pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi bergerak tanpa tujuan yang jelas, apalagi tujuan untuk ngibas-ngibas, maka tersebut batal. Maka ini diantara juga adab bagi seorang imam. Kau sudah tahu panas, sholatlah cepat. Apalagi kalau antum nanti misalnya safar di mana, di bandara, jangan macam ye. Misalnya kebetulan kalian disuruh imam baca suruh panjang, itu dilagu-lagukan dia. Kami ada nunggu, mungkin pas sholat ada sebut atas nama bapaknya. Coba itu nunggu. Ini diantara harus yang perlu diperhatikan. Soalnya udah baca suruh pendek-pendek al-Mekiyah. Karena kita nggak tahu kesibukan orang yang lain. Alhamdulillah, kecuali masjid kita mungkin tidak ada. Kalau kita tahu masjid orang lalu lalang, ada musafir, ada orang singgah, jangan semua hati kita. Ada orang mempunyai kebutuhan. Apalagi kita ada dengar anak sudah nangis, masih saja imam. Nggak boleh. Maka diantaranya yang imam tersebut adalah orang yang alim, bukan orang yang tua. Kalau tua alim itu lebih utama. Tapi banyak di kampung-kampung yang penting tua. Baca tuntut wudu yang penting tua. Nah ya, ini yang sering terjadi. Tetapi tidak semua yang tua tak bagus. Ingat, anak garis bawah ya. Jangan antum salah kamu ini orang tua ini tak cuci muka. Nah, yang anak salahkan adalah membuat kriteria yang penting tua. Nah, ini salah. Nah, tetapi kalau dia yang alim, bacaannya bagus, dia tua, ada muda, bacaannya bagus, alim, yang tua lebih utama. Nah, yang muda yang sok-sokan balik liburan. Wah, saya ini akrab dari kampung sini. Setahu saya di kampung ini tak ada apa juz 20. Nampak saya ya. Maka saya selama liburan saya lebih pantas jadi imam. Nah, itu tak beradab namanya. Tak boleh. Imam yang lebih utama adalah penduduk itu, kita pendatang. Maka sering saya sampaikan kepada kalian, tak kala kalian pulang jangan kalian cemiyye. Asal sengaja dia ni. Nampak aku suka imam ni. Biarkan orang berimam.